Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis Reviews episode ke-35. Kali ini gue akan bahas mengenai pertumbuhan GDP atau Produk Domestik Bruto dalam bahasa Indonesianya. Produk Domestik Bruto Indonesia itu melambat di dekade 2010 sampai di 2020. Bagaimana, apa sih maksudnya pertumbuhan GDP nominal itu? Kita langsung bahas aja yang pertama. Jadi kalau untuk konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ada dua namanya, ada yang GDP nominal dan GDP real. GDP real ini juga ada namanya GDP by ini berdasarkan pengeluaran gitu. Ada yang namanya consumption, ada pengeluaran pemerintah, ada namanya investment, ada namanya ekspor dan impor. Kita kali ini bahas mengenai pengertiannya aja, yakni GDP nominal dan GDP real. Apa sih maksudnya GDP nominal? GDP nominal itu adalah mengukur nilai output selama 1 tahun dengan harga dalam tahun tersebut. Dan perubahan GDP nominal itu dari waktu ke waktu akan mencerminkan perubahan baik dalam harga dan dalam output fisik. Jadi misalnya ekonomi Indonesia di tahun 90 itu misalnya hanya sekitar 96 miliar dolar gitu. Di tahun 95 pertemuan GDP nominalnya Indonesia itu mencapai 150 miliar dolar. Artinya ada peningkatan kan dari situ-situ. Dari 95 ke 150 itu ada peningkatan yang lumayan gitu. Nah, itu namanya GDP nominal. Nah, yang dimaksud dengan GDP real ini apa sih? GDP real itu adalah GDP atas dasar harga konstan. Jadi dia nilai outputnya itu suatu perekonomian menggunakan harga dari base year yang telah ditetapkan. Misalnya di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2000 misal tahun 2000 ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2000 sampai 2010 rata-rata misalnya 6%. Nah, itu base-nya di tahun 2000. Pada saat memasuki dekade berikutnya yakni 2010 itu berubah lagi standarnya. Jadi menggunakan standar tahun 2010, nggak based on 2000 tahun 2000. Jadi berbeda lagi GDP realnya. Pertumbuhan ekonomi jadi berdasarkan based on data tahun 2010. Nanti pada saat 2020 ini kan terakhir nih 2020. Nanti pada saat 2021 nanti menggunakan baseline-nya tahun 2020. That's why pertumbuhan GDP real dan pertumbuhan GDP nominal itu berbeda. Kalau pertumbuhan GDP nominal itu dari tahun ke tahun tuh selalu dihitung dari dalam 1 tahun. Kalau GDP real itu berdasarkan suatu untuk berdasarkan harga dasar konstan tertentu gitu loh. Jadi dia itu tiap 10 tahun sekali base-nya tuh ganti. Kalau GDP nominal ya melanjutkan output selama 1 tahun tersebut dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Langsung aja kita lihat pertumbuhan GDP nominal Indonesia dari tahun 90 sampai di tahun 2019 karena tahun 2010 2020 ya kemungkinan hampir sama aja sih ya kan bahkan minus untuk 2020 ini. Kalau kita lihat dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu GDP nominal Indonesia naik 55%. Namun pada saat di tahun 2000 sampai 2010 itu karena ada boom komoditas, harga emas naik, harga CPO naik, harga batu bara naik. Karena Indonesia itu ekonominya based on komoditas, berdasar komoditas. Jadi pertumbuhan GDP nominal Indonesia naik secara luar biasa dari periode tahun 2000 sampai 2010 atau naik sebesar 358%. Sedangkan dari tahun 2010 sampai 2019 itu hanya naik 48%. Jadi tidak terlalu tumbuhnya tidak terlalu signifikan GDP nominalnya dibandingkan periode 2000 tahun 2000 sampai 2010. Gimana sih kita bisa membandingkannya, apa sih yang berasa itu loh GDP nominal Indonesia yang dari tahun 2000 sampai 2010 itu naik sebesar 358%. Kalau kalian lihat di Wikipedia atau segala macam, UMP DKI Jakarta di tahun 2000 itu sekitar 200.000 seingat gue. Dan pada saat di tahun 2010 di akhir dekade 2000 di tahun 2000-an, 2010 itu UMR DKI Jakarta sekitar hampir 1,8 jutaan, bahkan hampir 2 juta, seingat gue ya, koreksi kalau gue salah. Jadi dari periode tahun 2000 sampai 2010 itu naik berkali-kali lipat upah nominal dari masing-masing provinsi, terutama DKI Jakarta. Itu yang menyebabkan salah satu tandanya GDP nominal Indonesia itu meningkat sangat signifikan dari periode 2000 sampai 2010. Sedangkan
pada saat dari periode 2010 sampai 2019, pada saat komoditi boom itu mulai mengalami penurunan, harga CPO mulai turun. Setelah tahun 2013 ya tentunya, 2014, 2015 itu mulai turun, terus harga batu bara turun, harga gas juga turun segala macam. Nikel juga turun, terutama harga nikel itu salah satu ekspor andalan Indonesia juga. Itu menyebabkan bahwa pertumbuhan GDP nominal Indonesia itu melambat dibandingkan periode tahun 2000 sampai 2010. Ya ini hanya tumbuh sekitar 48%. Memang tetap tumbuh secara selama 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya kita lihat secara pertumbuhan dibandingkan periode 2000 sampai 2010 itu tentu sangat jauh perbedaannya. Dan diharapkan periode 2021 sampai 2030 ini bisa mengulangi periode kesuksesan tahun 2000 sampai 2010. Kalau misalnya ini tercapai, ya kemungkinan besar penghasilan kita akan meningkat signifikan di tahun 2030 mendatang. Bagaimana dengan GDP per kapita berdasarkan US dollar saat ini, kurs US dollar saat ini? Di antara negara ASEAN yang lainnya, Malaysia itu yang paling tinggi sekarang, sekitar hampir 12.000 US dollar per kapitanya. Sedangkan Cina itu meskipun penduduknya sangat banyak, dia GDP per kapitanya sudah mencapai 10.000 lebih. Thailand hampir mencapai 8.000 US dollar per kapitanya, sedangkan Indonesia di 4.300-an kalau nggak salah. Dan Filipina ini masih di ambang 4 ribuan. Vietnam ini masih di bawah 2.000, ya, di atas 2.000 US dollar sedikit. Jadi memang Indonesia itu dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya harus menghasilkan output ekonomi yang lebih bagus lagi ke depannya agar GDP per kapitanya itu bisa naik tinggi di atas untuk ya paling at least mencapai 8.000 dulu ya. Untuk Cina kan sudah mencapai di 10.000 US dollar per kapitanya. Dan GDP per kapitanya kalau kita misalkan lihat berdasarkan US dollar, rupiah, serta GDP per kapita per month ya, secara rupiah ini kita lihat sendiri bagaimana. Malaysia itu sekitar 11.400 dolar per tahunnya. Cina itu 10.200, Thailand 7.800, Indonesia 4.138, Filipina 3.485, Vietnam 2.715. Atau kalau kita rupiahkan, Malaysia itu setahun bisa seorang penduduk mendapatkan upah rata-rata 171 juta rupiah, di Cina 153 juta rupiah, Thailand 117 juta rupiah, Indonesia 62 juta rupiah, Filipina 52 juta rupiah, dan Vietnam 40 juta rupiah. Kalau kita ratakan per bulan dengan kurs US dollar 15.000, maka dalam sebulan orang-orang Malaysia itu bisa mendapat rata-rata sekitar 14 juta rupiah dalam sebulan. Di Cina itu mendapatkan 12.800.000, di Thailand sebulan itu bisa mendapatkan 9.700.000, sedangkan di Indonesia ini sekitar rata-rata mendapatkan 5.170.000, Filipina 4.300.000, dan Vietnam 3.393.000. Jadi kalau kita lihat, ya rata-rata memang untuk lulusan fresh graduate di Indonesia rata-rata memang khusus untuk Jakarta ya, gue nggak bicara daerah lainnya karena UMP-nya berbeda-beda. Kalau untuk Jakarta ya memang 5 juta ini memang standar, rata-ratanya memang segitu. Kecuali kalau ada dia lulusan mana-mana ya, itu gue udah di luar kendali gue. Tapi rata-rata setahu gue itu untuk penghasilan fresh graduate di Jakarta itu udah 5 jutaan untuk starting awalnya. Ada yang juga malah 4.300.000 atau 4.500.000-an bahkan. Tapi kalau di daerah lain bisa ada yang lebih kurang, ada yang lebih rendah dari 5 jutaan, sekitar 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta untuk start awal gajinya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Indonesia di antara negara Asia Tenggara memang masih kalah dari Malaysia dan Thailand. Kita jangan bilang Singapura udah jauh di atas kita lah. Dia kalau secara di GDP per kapita sudah termasuk negara maju. Kalau Malaysia juga baru masuk negara menengah upper middle income class. Kalau kita kan masih middle class, cuman udah ada naik satu step dikit kalau nggak salah. Thailand juga udah hampir sama kita kalau nggak salah ratingnya. Filipina yang masih di bawah kita dan Vietnam juga masih di bawah kita. Jadi ya, itulah yang menandakan bagaimana tingkat suatu kemakmuran di suatu negara. Makanya banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia karena memang GDP
upah per bulannya itu rata-ratanya lebih besar, hampir 3 kali lipatnya dibanding Indonesia. Ya siapa yang nggak mau kerja di Malaysia dengan gaji hampir 3 kali lipat dibanding Indonesia, pasti orang-orang akan kerja di sana dibandingkan kerja di sini. Dia kerja di sana, uang oper di sini ya tentu sangat besar sekali kalau dirupiahkan. Nah, kalau misalnya Indonesia itu mampu mengulangi pertumbuhan di tahun 2000 sampai 2010, maka di tahun 2030 ini sekali lagi ini angka yang sangat kasar dan ini cuman hitung-hitungan simpel sederhana yang bukan secara ini ya, secara teknis gitu ya. Ini cuma hitung-hitungan sederhana aja. Dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2000-an itu sekitar 212 juta, 2010 242 juta, di 2019 268 juta, dan 2030 kira-kira 295 juta. Dan GDP ini jika di tahun 2019 kita sekitar 1.100 miliar US dollar, kalau misalnya di 2030 kita berhasil tumbuh GDP nominalnya 200%, dan GDP nominal kita mencapai 3.358 miliar dolar, maka GDP per kapita kita bisa mencapai 11.389 US dollar dengan rate USD itu sekitar 20.000. Atau GDP per kapita kita mencapai untuk 1 tahun mencapai 227 juta dan 1 tahun mencapai 18.982.000. Apakah itu akan tercapai? Semoga saja. Kalau misalnya Indonesia mampu mentransformasi ekonomi di tahun 2021 sampai 2030, maka kemungkinan besar Indonesia bisa mencapai ini. Tapi untuk mencapai target 3.358 miliar US dollar ini tentu tidak mudah. Pertumbuhan per tahunnya rata-rata bisa mencapai di atas 5% setahun, dan kita tahu bahwa untuk mencapai 5% aja kita susahnya setengah mati itu loh. Apalagi untuk lebih tinggi dari 5%, 6%, 7%, 8% dan ke atas itu sangat susah. Kita masih based on commodity. Itu yang menjadi PR kita semua, bagaimana caranya agar Indonesia itu bisa next step ahead untuk di tahun 2030 mendatang. Dan kalau misalnya Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi yang terjadi di tahun 2028 nanti, maka bukan nggak mungkin ini bisa tercapai sebenarnya. Bukan nggak mungkin ya. Ini udah di depan mata bonus demografi kita. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu, kita akan jadi negara yang lebih hebat lagi. Kalau gagal, kita berpotensi menjadi negara yang miskin karena banyak orang muda tapi tidak bekerja. Itu yang sangat ditakutkan dalam 10 tahun yang akan datang. Jadi mungkin itu dulu dari gue, Farhan. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Yarkat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Yarkat Kapitalis. Kalau pertanyaan bisa email kita di yarkatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Untuk Yarkat Kapitalis Review hanya tersedia di YouTube. Gue Farhan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.